لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha asuddahu wa balagha 40 sanatan qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Satu ayat syarat dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan kemanusiaan, yang berhubungan dengan ilmu kedokteran, yang berhubungan dengan hukum, yang berhubungan dengan kematangan jiwa seseorang ketika mereka memasuki usia 40. Abu Habib. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapitnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun. Mengapa angka 40 ya? Terus. Ia berdoa, Ya Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Satu ayat ya. Satu ayat. Coba saya baca pelan-pelan. Wa wassaynal insana, aku wasiatkan kepada manusia, kita semua kan, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Birrul walidain. Terutama ibu, bukan terutama ya. Yang diutamakan ibu, kemudian ibu baru bapak. Satu. Ini kaitannya dengan dunia kedokteran. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan susah payah. Melahirkannya pun dalam keadaan susah payah. Masa dia mengandung, hari pertama dia mengandung, sampai hari terakhir dia nyapih. Jadi rentang waktu antara janin itu berada di dalam rahim ibu, kemudian menginjak usia 40 pekan, ukuran sekarang konon begitu, sampai melahirkan,
kemudian menyusui. Secara matematis Allah sebutkan itu 30 bulan. Wah. Maaf ya, kalau manusia itu kendel-kendelan itu. Tapi kalau Allah memang tidak pernah bersalah. Kita diperintahkan untuk berpikir. Allah nggak pernah menggunakan kesempatan untuk berpikir. Kalau Allah menggunakan kesempatan untuk berpikir, berarti Allah masih menimbang-nimbang mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, dan mana yang lebih baik. Allah tentukan jarak antara anak itu berada di dalam rahim ibunya sampai melahirkan, sampai berakhir menyusui 30 bulan. Jawabannya sudah pernah kita kaji kan? Usia janin di dalam perut ibu itu paling sedikit itu 6 bulan, 24 bulan. Wa wasainal insana biwalidayhi, tadi selama 24 bulan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum ibu untuk menyusui anak mereka. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha. Surat Al-Baqarah 233. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Ini dari mana kalau bukan dari ilmu, kata orang itu mantikus sama, logika langit. Dan ini kebenaran yang bersifat absolut yang membuat konon para dokter itu terkagum-kagum itu. Satu ayat ya. Yang pertama, tuntunan untuk mengangkat seorang anak sebagai orang yang soleh apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian kisah tentang sulitnya seorang wanita mengandung dan melahirkan. Kemudian masa yang paling ideal menyusukan anaknya, ya di sini. Hatta idza balagha asuddahu, sehingga ketika dia menginjak usia dewasa. Pernah kita terangkan ya. Dewasa dalam artian balik itu apabila dia berumur 15 atau sudah mimpi basah atau sudah sik lanang sik lagi wedok gitu. Umur 15, ini laki-laki perempuan. Kemudian mimpi basah, kemudian sudah tumbuh rambut di bawah pusarnya, lah kemudian yang perempuan sudah haid atau sudah nikah.
Dari satu persoalan ke persoalan yang lain, semuanya pasti, semuanya real, semuanya tersusun rapi dari sisi bahasa, membuat orang itu tidak merasa bahwa Allah telah menggiring dari satu persoalan ke persoalan lain. Padahal satu persoalan dengan yang satu itu tadi sangat berbeda-beda. Sehingga ketika dia mencapai usia dewasa, wa balagha arba'ina sanah, dan telah mencapai usia 40. Ada sebuah buku ya, ada sebuah buku sekitar 3-4 tahun yang lalu saya diberi hadiah oleh penerbitnya Atibian itu. Buku tadi kalau dicari masih ada itu insya Allah di belakang Sriwedari. Misteri usia 40. Misteri usia 40. Kok Allah sebutkan arba'ina sana? Misteri usia 40. 40 ini bukan tahun miladiah loh ya. Tahun Qamariyah, tahun Hijriyah. Berarti 40 tahun miladiah dikurangi 10 setiap tahun kali 40. 400 hari berarti 38 tahun sekian kalau ukuran miladiah. Hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala. Sehingga ketika dia dewasa dan mencapai usia 40 tahun, dia berucap, dia berdoa, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala sholihan tardah. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, di sini kalau orang tidak percaya dengan Quran bisa membantah. Apa iya? Nyatane umurku wis 44 durung tau maca kaya ngono. Maca ya ora iso wong kuwalik. Wong TPA ya ora tau. Sehingga ketika anak tadi menginjak usia dewasa dan menginjak usia 40 tahun, dia berdoa Rabbi auzi'ni. Jadi pemahaman secara redaksional, pemahaman apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu bukan seakan-akan suatu kepastian. Orang yang berusia 40 tahun itu mesti akan berdoa Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya dan seterusnya. Apa iya? Jawabnya iya apa-apa? Belum tentu. Tentu saja yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang berdoa ketika dia berusia 40 tahun tadi. Nah di sini ukuran. Jadi saya katakan misteri usia 40 tahun. Ketika anak-anak kita atau diri kita sendiri, 30 tahun ya Wan ya. Belum tahu, ora setekanake piro, pokoke burung to ya. Ketika anak itu diakrabkan dengan din sedini mungkin. Din. Artinya kalau anak itu diajari kepada sesuatu dengan keseriusan sesuai dengan perkembangan usia, dia bisa. Saya enggak akan harus ke sana. Nanti kita ngelokro semua ya. Nyatanya anak saya, jangankan anak saya juga belum apalah gitu ya. Anulah kita kembalikan pada diri kita bahwa anak itu sejak 7 tahun dibawa ke masjid, diajari sholat, usia 10 tahun dicepaki kita lah gitu. Sampai kemudian 15 tahun balik, disadarkan bahwa kamu punya kewajiban, yang kewajiban itu sama dengan kewajiban yang dibebankan Allah kepada bapak kamu, kepada ibu kamu. 20 tahun, 25 tahun, sampai akhirnya nikah, sampai akhirnya punya anak. Ketika 40 tahun itu akan tersadarkan untuk bahwa saya harus berbuat sesuatu, yang sesuatu tadi merupakan salah satu dari balas budi saya kepada orang tua. Ini kepada orang tua. Nah, kepada Allah juga begitu. Batas akhir itu. Batas akhir itu.
Kalau sampai usia 40 tahun tidak terbiasakan, nah siapa yang membiasakan? Diri kita. Lah wis kebacut tunjul saka kuwi, ya aturan Allah itu tidak matematis hitam putih, tidak mutlak, tidak absolut. Tapi orang yang sudah mencapai usia 40 tahun kok tidak terbiasakan qiyamul lail. Sudah 40 tahun kok tidak terbiasakan Senin Kemis. Sudah 40 tahun kok tidak terbiasakan satu hari minimal 1 juz. Sudah 40 tahun kok tidak terbiasakan hati itu dididik agar mempunyai perasaan belas kasih kepada sesama, terutama mereka yang oleh Allah sedang diuji dengan kemiskinan dan kemelaratan. Kalau itu belum menjadi bagian dari rutinitas kita, usia selanjutnya itu merupakan suatu beban betul untuk melakukan hal-hal yang saya sebutkan di atas tadi. Orang tahu qiyamul lail masuk Ramadan, padahal ba'da isya salahnya salat tarawih. Mesti golek masjid sing wacane paling cendak, tur imamnya paling cepat. Beban betul itu. Mau siam tuh Masya Allah Rasul. Begitu Idul Fitri, alhamdulillahnya bukan karena saya sudah bisa melaksanakan rukun Islam secara baik menurut kadar kemampuan maksimal saya, tapi alhamdulillah saiki wis iso mangan, bisa sarapan. Bagi kita yang masih berada di bawah 40 tahun itu cekak-ceket. Ya, menjadikan itu sebagian dari apa yang saya sebutkan saja. Ora ketang sak rekangat. Itu qiyamul lail tidak pernah ditinggalkan. Raketang sing maca ngantek ping 4 ya. Pada subuh 3 lembar, pada zuhur 1 lembar, pada asar. Tapi target 1 juz itu merupakan target yang harus saya lakukan, dan syar'inya memang begitu. Itu kalau sebelum 40 tahun belum menjadi kebiasaan, setelah 40 tahun itu sulit. Nah bagaimana kalau sudah terlanjur? Lah aku ngertiku ya lagi saiki, mudah-mudahan tidak seperti itu. Tapi seandainya itu yang terjadi, Allah Maha tahu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ini coba mari kita biasakan. Meskipun ya terus akhirnya memang untuk bulan pertama, untuk tahun pertama itu betul-betul beban, apalagi suasananya kayak hari ini ya. Wah, jan panasnya ora karuan. Sahur. Kemudian menunggu subuh saja loh. Terus garing lambeku. Ya mudah-mudahan Allah mencatat itu. Tetapi kalau itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, jangankan sahur, jangankan ngombe 3 gelas. Ora sahur boleh jadi kebiaran. Ora sahur memang nggak ada makanan, itu dia tetap berjalan di atas kebiasaan yang dia lakukan. Nah dari sini ya kadang-kadang sholat Rasulullah itu kita contoh, mantuk jelimut tahiyatnya piye, sedekah piye, wacane yang dibaca apa, rukunya bagaimana, i'tidalnya bagaimana. Tapi untuk Senin Kemis, untuk bed, untuk kadang-kadang kita teledorkan.
tilawah, kadang-kadang kita teledor. Duha, kadang-kadang kita teledor. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan ibadah, dengan masalah din yang berhubungan dengan dunia kemasyarakatan dan dunia perpolitikan. Baru taklim tentang jihad itu sudah suwi keras suwi lagi arep ngaji. Padahal tuh materi jihad itu sama dengan materi warisan, sama dengan materi pernikahan, sama dengan materi jual beli, sama dengan materi pinjam meminjam, sama dengan materi wudhu, sama dengan materi tayamum, sama dengan semuanya diajarkan oleh Rasulullah dan semuanya dihimpun oleh para ahli fikih di dalam kitab mereka. Kok arba'in hasanah itu lah? Sampai ayat itu dicatat oleh pedagang madu dengan nama cuwere ra karuan niku. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwa. Termasuk anak-anak kita ya, yang sudah berusia di atas 10 tahun, yang sudah 15 tahun, yang sudah 20 tahun. Ayo. Ibu biasanya yang akrab dengan anak ya, tapi ya siapa tahu lah bapak lebih akrab. Kalau ibu salat, bapak mau itu orang rekangan, ayo ndang wudu. Ya, itu mestinya pakai proses kan? Pakai proses. Tidak serta-merta tidak. Tidak ada istilah terlambat di dalam Islam, tidak ada. Akan kepada orang-orang kafir pun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kemurahannya kepada mereka. Surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat 38. Surat ke-8 ayat 30. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyautu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. Benar banget tuh ini ya. Katakan kepada orang kafir, kalau kalian berhenti dari kekafiran masuk Islam, masuk Islam kalian itu sudah berusia 70 tahun, yughfar lahum ma qad salaf, diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Bahkan dalam keterangan lain, dosa yang mereka lakukan itu diampuni oleh Allah. Amal perbuatan yang mereka lakukan dalam bentuk menurut ukuran Islam sebagai amal soleh. Manusia itu kan diberi apa namanya? Diberi gawan bayan ya. Beri gawan bayan. Apa gawan bayan itu? Menyayangi sesama. Ada perasaan ternyuh ketika melihat orang sedang menderita. Nah, akhirnya kita ulurkan tangan kita. Kita keluarkan isi kantong kita. Kita bantu mereka. Amal yang mereka perbuat yang menurut kriteria Islam itu dianggap sebagai amal soleh, dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Jadi tidak ada istilah terlambat. Ya tentu saja idealnya itu dimulai sebelum usia. La ilaha illallah, la ilaha